Shalom saudara-saudara, selamat pagi semuanya. Sudah bangun dalam keadaan penuh sukacita. Sebelum saudara beraktivitas, perlu buat katakan bahwa saudara dicintai, saudara diampuni, dan selalu bersyukur atas segala kebaikannya. Amin saudara. Hari ini saya mengajak saudara untuk kita baca satu kitab, yaitu kitab 2 Korintus. Pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat 18, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saudara-saudara dan saya, setiap kita sudah diperdamaikan. Saudara sudah diampuni. Ingat itu selalu bahwa saudara saya ciptaan yang baru. Manusia lama kita sudah mati, yang menemui kebinasaannya dengan semua perilaku, dengan semua cara berpikir, semua keyakinan-keyakinan yang salah, yang mengandalkan diri sendiri. Semuanya sudah berlalu. Tapi saudara dan saya saat ini adalah manusia yang baru di dalam Kristus. Karena saudara dan saya sudah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Kemudian ayat 19 sudah dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Terus kemudian ayat ke-20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara-saudara, Paulus berkata seperti ini pada ayat yang ke-20, dikatakan berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Artinya saudara, keputusan untuk memberi diri kita diperdamaikan dengan Allah atau tidak, bukanlah sekarang saat ini ada di pihak Tuhan lagi. Tetapi keputusan itu ada di pihak kita. Apakah saudara dan saya mau memberikan diri kita untuk didamaikan dengan Allah atau tidak? Karena pengampunan dari Tuhan bagi saudara dan saya telah diberikan dengan begitu limpahnya. Tapi seringkali kita juga bisa mengambil keputusan karena kehendak bebas kita. Seperti yang seringkali saya sampaikan kepada saudara. Karena kehendak bebas kita bisa memutuskan untuk kita tidak mau didamaikan dengan Tuhan. Kita tidak mau menerima berita baik bahwa karena kematiannya yang sempurna di atas kayu salib satu kali untuk selama-lamanya, membuat saudara dan saya sudah dibenarkan, membuat saudara dan saya sudah diampuni, diberikan identitas yang baru, diberikan status yang baru. Saat ini status saudara dan saya dalam posisi yang betul-betul menjadi makhluk yang dicintai, makhluk ciptaan baru yang betul-betul sungguh-sungguh mempesona hati Tuhan. Karena apa saudara? Karena ada darah Yesus dalam hidup kita. Darah Yesus menyucikan kita menjadi putih seperti salju. Darah Yesus menyucikan kita betul-betul sempurna di hadapan Bapa di surga. Dan ketika saudara saya sempurna, sudah dalam posisi gestur yang siap untuk diberkati, siap untuk mengalami mujizat demi mujizat. Bagaimana saudara dan saya mengalami mujizat dalam hidup kita? Bagaimana kita mengalami breakthrough, terobosan terjadi dalam hidup kita? Saudara-saudara, saya seringkali sampaikan bahwa untuk mengalami breakthrough, mengalami mujizat, terobosan dalam hidup saudara dan saya, saudara harus mulai mengambil langkah iman. Ikut turut dalam setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa itu rencana Tuhan? Saya seringkali sampaikan berulang-ulang dan saya tidak akan jemu-jemu mengulang ini. Rencana Tuhan dalam hidup kita ada 3 hal. Yang pertama saudara, be fruitful and multiply and replenish the earth. Supaya kerajaan surga itu datang ke muka bumi ini. Be fruitful artinya saudara mengeluarkan potensi yang terbaik dalam diri saudara. Menjadi sebuah produk, menjadi barang atau jasa. Sesuatu yang ilahi dalam diri kita. Kemudian yang kedua dikatakan multiply. Saudara duplikasikan dalam jumlah yang banyak. Pelayanan saudara, jasa saudara, produk saudara, duplikasikan dalam jumlah yang masif. Dan selalu dalam kondisi posisi yang standar kualitasnya. Tidak berubah-ubah. Mungkin saudara bisa membuat masakan.
Kalau saudara bikin 1 piring, rasanya enak. Kalau saudara buat 1 pelayanan 1 kali, 2 kali, mungkin pelayanan saudara bisa menjadi bagus. Tapi bagaimana kalau itu diduplikasi menjadi ribuan, menjadi jutaan, menjadi begitu banyak dengan kualitas yang standar. Dan saudara kemudian saudara, yang ketiga saudara distribusikan sampai ke daerah yang seluas-luasnya. Saudara-saudara, ini merupakan satu langkah iman ketika kita terhisap ke dalam 3 hal ini. Saya mengajak saudara untuk kita terus melangkah dengan iman. Saya mengajak saudara untuk kita terus bergerak dengan rasa percaya. Dalam ketiga hal ini semuanya ada tantangan demi tantangan. Semuanya ada kesulitan demi kesulitan. Tapi manakala saudara berkata, Tuhan aku tidak mampu. Aku adalah ciptaan yang baru. Aku di dalam Engkau. Alirkan hikmat-Mu, alirkan kekuatan-Mu. Pertemukan aku dengan orang-orang yang tepat. Aku percaya pintu-pintu yang baru akan terbuka bagiku. Jangan saudara takut. Tuhan menyertai saudara dan saya. Saudara-saudara, Alkitab berkata bahwa Roh Kudus bersama-sama dengan saudara. Roh Tuhan ada bersama dengan kita. Kemudian pada ayat yang ke-21 dikatakan saudara. Dikatakan 2 Korintus pasal ke-5 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudara, merupakan satu status yang luar biasa. Ketika saudara dan saya sudah dibenarkan, diampuni, terima itu, manfaatkan itu untuk kebaikannya, untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kita terjadi sempurna. Datang kerajaan Tuhan di bumi seperti di surga. Saudara bisa membawa damai, sukacita bagi banyak orang. Dengan saudara menjadi berkat. Dengan ketiga yang tadi saya katakan, saudara melakukannya, saudara setia. Ketika saudara mengalami, saudara berkata, Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak sanggup. Tapi bersama dengan Engkau, aku percaya aku sanggup. Tuhan, penderitaan-penderitaan yang aku alami saat ini, setiap tantangan demi tantangan yang aku alami saat ini, tidak sebanding dengan kemuliaan yang Engkau nyatakan dalam hidupku. Percayalah saudara dan bertindak. Maka kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup setiap saudara dan saya. Amin saudara. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Amin.